Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana hanya dengan rahmatnya, inayahnya serta taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita sehingga kita semua bisa berkumpul di masjid yang insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi ini untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, yaitu dengan salat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita akan menyinggung sebuah kajian, yaitu tentang hinanya dunia, dan ini merupakan sebuah pembahasan penting gitu. Apalagi kita memang hidup di tengah-tengah keadaan yang seakan-akan kita sebenarnya memang sudah tahu bahwa dunia itu hina. Apabila dibandingkan dengan akhirat, maka tentunya tidak bisa dibandingkan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi pentingnya pembahasan-pembahasan yang seperti ini supaya kita itu teringat kembali tentang hakikat dunia dan juga bagaimana kita bersikap di dalamnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan majelis kita ini sebagai majelis yang penuh dengan berkah, dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan dengan majelis ini menjadikan kita, mengkelompokkan kita sebagai umat-umat yang memang kita itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah tujuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira umma ukhrijat linnas, bahwa kalian itu adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia untuk melakukan apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Agar kalian itu melakukan amar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Jadilah kalian itu sebagai umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Sehingga yang namanya sebuah umat yang bisa beramar ma'ruf nahi munkar, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yad'una ilal khair, senantiasa mengajak kepada kebaikan, ini semua tidak mungkin tercapai kecuali dengan adanya majelis ilmu. Sehingga dengan duduknya kita kembali, kita berharap mudah-mudahan ini merupakan indikator kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat maupun hadis-hadis serta riwayat-riwayat para salaf tentang permasalahan kehinaan dunia itu sangatlah banyak. Mulai dari secara eksplisit ataupun melalui permisalan-permisalan, itu juga sangat-sangat banyak yang mungkin nggak mungkin semuanya kita akan singgung pada satu majelis. Sehingga kita coba ambil beberapa ayat, beberapa hadis, beberapa perkataan para salaf yang mudah-mudahan dari situ menumbuhkan kesadaran kita kembali bahwa oh iya, memang dunia itu nilainya begini, akhirat itu nilainya begitu, sehingga kita bisa menempatkan diri kita dan bersikap sesuai apa yang dituntunkan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang pertama, ya tentunya ayat-ayatnya kalau dalam Al-Qur'an populer semua gitu ya, kita udah sering dengar. Ayat yang pertama itu adalah zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itu di surat Ali Imran ayat ke-14, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bilang bahwa zuyyina lin-nasi hubbus syahwat ila akhir al-ayat, bahwa memang kalau permasalahan dunia tidak ada yang memungkiri kok. Kalau indah, bagus, cakep, enak, semuanya nggak ada yang memungkiri. Pasti suka. Mulai dari bagaimana kesyahwatan kita, karena secara natural ya memang begitu ciptaannya, dari sananya ya begitu. Wanita, anak-anak, apalagi gitu ya, kalau anak-anak Masya Allah. Kita jangan ngomongin anak-anak yang bandel gitu, tapi kalau misalnya hatta yang bandel sekalipun, tapi kalau lagi keluar sikap polosnya, senyumnya dan segala macam, kita lihat
Masya Allah, ini anak sebenarnya lucu, ini anak sebenarnya cakep, ini anak sebenarnya ya baik kali hatinya, dan segala seterusnya dan seterusnya. Sehingga yang namanya anak-anak ya secara umum orang bilang ya ini anak perhiasan dunia. Belum lagi yang namanya ya wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah, yang namanya emas, perak, fulus, uang. Semua orang pasti mau. Semua orang mau gitu. Gak ada yang mau ditawarin, lu mau uang gak? Ah enggak, gue gak mau uang. Lah, enggak, halal. Ini uang halal, bukan uang geledahan terus ada emas sekian batang. Enggak. Ini uang halal gitu. Hatta kita ngelihat video yang kayak gitu aja kita bilang, Masya Allah, 1 batang aja pak. Kita mau gitu. Jadi nggak ada urusan mau yang namanya orang belajar agama, nggak belajar agama, punya jabatan, nggak punya jabatan, udah kaya, masih miskin, semuanya pasti mau. Kenapa? Karena memang Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menggariskan seperti itu, bahwa anak-anak, harta, emas, perak ini indah di mata manusia. Sama binatang juga sama. Wal an'am wal harf, binatang-binatang ternak maupun binatang-binatang yang lain. Yang namanya taman safari itu selalu ramai pak. Padahal binatangnya ya itu lagi mau dilihat di YouTube bisa, di Google bisa, apa segala macam. Tapi kita datang aja macet, biarin deh gitu. Belum lagi masalah harganya, Masya Allah, 1 mobil nggak tahu sekarang berapa, 1 mobil 1 orang gitu. Tapi terakhir kali anak kesana pokoknya mahal aja. Ya lumayan keringetan lah kalau misalnya anak istri udah bilang, ayo mas kita ke taman safari. Allah deh. Dibilang keragunan aja nggak mau gitu, maunya ke taman safari. Kita udah hitung, waduh kebetulan anak saya 5 pak, ini kalau pokoknya udah bukan ratusan ribu lah hitungannya. Tapi tetap kita usahain ketika masuk, ya kita lihat ya binatangnya itu lagi, tetap cakep, tetap bagus. Nah ini semua Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bilang, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah perhiasan dunia. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan bahwa ini loh perhiasan dunia itu seperti itu, tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian lanjutkan, wallahu indahu husnul ma'ab. Tetapi apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang lebih baik, ada yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalik, bahwa mau enggak kamu saya beritahukan tentang sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu semua gitu. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah, bahwa yang lebih baik dari itu semua itu ada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kenikmatan yang berlangsung di dalamnya, kemudian keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan sebuah isyarat bahwa sebaik-baiknya dunia, walaupun dia udah menjadi perhiasan bagi semua orang tanpa terkecuali, tetapi ada yang jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan bahwa oh iya, secara isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita kalau dunia itu di bawah, akhirat serta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di atas. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah ini karakteristiknya dunia. Yang indah-indah, yang bagus-bagus dari dunia itu dia tidaklah kesenangan ya, kecuali kesenangan yang menipu. Artinya yang menipu itu adalah sesuatu yang tadinya kita kira bagus, ternyata hakikatnya buruk. Kesenangan yang menipu itu adalah kita kira kesenangan ini akan berlangsung lama, tapi ternyata cuma sebentar. Ada kesenangan yang jauh lebih lama, ada kesenangan yang lebih abadi. Dikatakan dunia itu kesenangan yang menipu,
Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena dengan kesenangan-kesenangan dunia, maka otomatis kita rela mengorbankan kesenangan yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih abadi untuk yang sedikit. Hanya untuk menyenangkan keluarga, berapa banyak kepala keluarga, berapa banyak ayah-ayah itu yang rela untuk mencari duit yang haram. Gitu aja. Seandainya kita belum pernah melakukan hal meraup rizki yang haram sekalipun, bisikan itu, bolak-balik syaitan itu datang, ada aja Pak, ada aja. Udahlah Dil, ambil aja sekian, nggak apa-apa, syubhat juga, yang penting anak keluarga bisa senang, anak keluarga antar bisa liburan gitu. Yang seperti ini bolak-balik syaitan masuk ke dalam diri kita, sering Pak. Sehingga orang-orang yang kemudian menyambut bisikan syaitan tersebut bilang, ya udahlah, kali ini saya tuker, nggak apa-apa deh, saya dapat kesenangan yang sedikit untuk mengorbankan kesenangan yang hakiki. Nggak apa-apa deh, saya mendapatkan yang demikian, anak istri itu bisa bahagia, kemudian keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tukar dengan hal tersebut. Menipu dia. Sehingga ini merupakan hakikat dunia, bahwa dia merupakan kesenangan yang menipu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ya tentang anak-anak gitu ya. Belum lagi kalau di Al-Quran, innama azwajukum wa amwalukum, bahwa sebenarnya istri-istri kita, harta-harta kita, anak-anak kita fitnah. Itu merupakan semuanya cobaan. Di tempat yang lain aduwwul lakum, bahwa mereka itu adalah musuh. Ya bukan berarti kita musuhan gitu, mau gimana-gimana, enggak, dalam artian musuh karena dengan adanya mereka, dengan kemauan mereka, dengan ya apapun yang mereka minta, kita rela untuk menukar keridhaan serta kebahagiaan akhirat kita untuk kesenangan yang sedikit. Kembali lagi gitu ya, apalagi kalau misalnya ini kalau dilihat muka-mukanya, ya kalau kebahagiaan istri mungkin kita udah nggak terlalu gimana-gimana lah gitu. Tapi kalau kebahagiaan anak, subhanallah, mau anak masih SD, mau masih SMP, hatta udah kuliah sekalipun, kita sebagai orang tua tuh subhanallah memperjuangkan kebahagiaan mereka luar biasa Pak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bilang, tidaklah seseorang lelaki itu berubah dari berani menjadi pengecut dan dari dermawan menjadi bakhil kecuali dengan timbulnya anak-anak mereka. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini benar gitu. Banyak sekali gitu. Dan diri saya pun tidak terkecuali, yang tadinya dermawan jadi bakhil. Kapan? Pas muncul anak, mau nyumbang, pikir, aduh ini buat apaan ya? Apa buat les bahasa Inggris? Apa buat yang lain? Nah udahlah, ntar dulu. Enggak usah, enggak jadi deh. Gitu. Di tempat lain, Pak, ayo Pak nyumbang Pak. Mereka akan bilang, oh enggak, ini buat duit tabungan pendidikan anak, gitu, buat kuliah anak. Ya Allah Pak, anaknya kelas berapa emangnya? Udah mau SMA, udah mau kuliah di mana? Oh enggak, anak saya masih kelas 3 SD. Pak, masih jauh. Sumbang sekarang 3 SD ke kuliah masih jauh. Sekarang dari yang tadinya dia dermawan muncul anak jadi bakhil. Kemudian yang sikap kedua hilang pun itu dari berani menjadi pengecut. Berapa banyak yang tadinya ketika masih pemuda idealis dia, oh nggak bisa, kalau harus A ya harus A, kalau emang ini mau diimplementasikan harus diimplementasikan seideal sedemikian rupa. Keluar anak satu, keluar anak dua, keluar anak tiga, yang tadinya idealis udah nggak seidealis dulu lagi. Dia nggak bisa. Kalau di dunia ini begini permainannya. Kalau kita udah nyemplung ya harus ikut permainan. Nggak bisa pakai idealisme kita, nggak bisa. Kalau kita mau mempertahankan idealisme kita yang keluar. Akhirnya dia ya udahlah, ya kita toleran aja dalam yang begini-begini deh. Saya berubah. Sehingga kesenangan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa ya emang benar, memang kesenangan dunia itu ya sifatnya itu ya menipu. Makanya kita harus waspada, jangan sampai ketipu 100%. Ya yang mana kalau misalnya orang-orang pengajian datang ke masjid, insya Allah nggak ada lah yang ketipu 100%
sampai menggadaikan keimanannya murtad wal iyadzubillah, insyaallah enggak ada. Tetapi ketipu yang sekian persen, nah ini banyak. Ya udahlah nggak apa-apa sedikit-sedikit. Oh ya udah nggak apa-apa lah untuk kali ini aja. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Ini kan cuma jarang-jarang aja. Yang kayak begini banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman, wanti-wanti kepada kita semua bahwa hati-hati yang namanya dari kesenangan dunia. Banyak yang menipu. Bukan berarti jadi haram untuk bersenang-senang di dalam dunia. Enggak, boleh. Tetapi yang nggak boleh itu jangan sampai tertipu sehingga untuk mendapatkan kesenangan dunia kita menukar keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kesenangan yang lebih abadi dengan kesenangan tersebut. Ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 24, "Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama." Kalau yang tadi merupakan ayat-ayat yang berupa fakta, berita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat yang bentuknya itu adalah perumpamaan. Terkadang dengan perumpamaan ini kita bisa langsung nyambung, tapi kadang juga nggak connect, nggak tahu kenapa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu udah bilang bahwa dunia itu permisalannya itu layaknya hujan yang turun dari langit. Coba kita pikir gitu ya, hujan yang turun dari langit itu gimana sih karakteristiknya? Yang pertama karakteristiknya dia itu sebentar. Ya kan hujan kalau misalnya udah 2 jam, orang akan bilang ini hujan udah lama banget, 2 jam gak berhenti-berhenti. Padahal kita punya 24 jam. Jadi kalau baru 2 jam aja, kita udah bilang ini hujan udah lama banget. Sedangkan kalau tidur malam 2 jam, kita bilang ya Allah gue baru tidur 2 jam ini, kurang tidur. Tidur 2 jam dikatakan sebentar, tapi kalau hujan udah 2 jam itu udah lama banget. Itu karakteristik hujan yang turun. 2 jam lama. Karakteristik air hujan kalau kelamaan, kalau kebanyakan mudarat. Mudarat. Ini hujan lama banget gak berhenti-berhenti. Gimana ya, nanti atap bocor lah, nanti banjir lah, macet lah, segala semua mudarat. Kalau kelamaan, kalau kebanyakan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah bilang kalau dunia itu sama kayak air hujan. Sebentar dia. Dan kalau kebanyakan dunia mudarat. Mudarat. Sehingga dari perumpamaan yang seperti ini harusnya kita langsung nyambung bahwa oh iya, kalau sedikit-sedikit, kalau ngambil seadanya, hujan itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kemudian memberikan manfaat. Nah dunia pun juga sebenarnya gitu. Kalau diambil secukupnya, insya Allah pasti ada manfaatnya, pasti ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang-orang sekitar kita. Tapi kalau udah kebanyakan, ini harus hati-hati. Bisa timbul mudarat, dan juga kalau kebanyakan itu ya nggak berguna. Gitu. Berbeda dengan akhirat. Berbeda dengan akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kalau dunia itu layaknya air hujan. Hujan yang turun dari langit. Artinya jangan sampai kebanyakan, jangan sampai kelamaan, dan juga sebenarnya dia itu sebentar dibandingkan dengan akhirat. Makanya di tempat lain Allah Subhanahu wa taala itu bilang bahwa ketika nanti kita semua dibangkitkan di akhirat, gitu. Di surat apa ya? Surat An-Nazi'at kalau nggak salah, akhir-akhirnya gitu. Bahwa kita melihat kehidupan dunia itu kan layaknya asyiyatan au duha. Itu layaknya waktu petang ataupun waktu duha. Kalau misalnya kita berbicara fikih, memang waktu duha itu adalah dimulai dari syuruk sampai sebelum zawal. Nah, ini waktu duha. Tapi kalau kita berbicara tentang obrolan manusia, maka waktu duha itu adalah maksudnya waktu ya yang di situ betul-betul dianjurkan untuk sholat duha. Kapan tuh? Ya kalau dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu ketika anak onta sudah mulai mencari tempat berteduh. Artinya ketika matahari udah mulai terasa panasnya. Ya mungkin kalau di Indonesia ini ya dari 8:30 sampai jam 10 lah. Nah itu udah mulai terasa tuh panasnya. Atau jam 8 sampai setengah 10 sekitar 1,5 jam lah.
Apakah sekitar dari jam 8 ataupun setengah 9 sampai taruh 1,5 jam setelahnya. Nah, itu waktu duha. Kalau kita melaksanakan duha sebelum itu, kita akan bilang, oh pagi banget loh waktu sholat duhanya. Kan gitu ya. Kalau misalnya setelah itu, misalnya sholat duhanya jam 11.15, masih boleh nggak boleh? Sah, sah. Tapi orang akan bilang, tumben nih duhanya kesiangan. Gitu ya. Jadi waktu duha itu ya sekitar segitu, 8:30 sampai 10, jam 10. Sebentar kan. Sama, waktu petang pun juga demikian. Walaupun secara fikih yang namanya waktu petang ya dari ba'da asar sampai maghrib. Tapi kalau secara obrolan manusia yang namanya waktu petang ya dari 4:30 sampai 5:30. Itu tuh udah waktu petang. Itu waktu petang. Jadi cuma sebentar aja. Nanti ketika manusia itu dibangkitkan di akhirat, dunia itu mereka akan bilang, ya Allah, kayak cuma waktu duha ya bentar aja nggak kerasa, udah hilang aja. Kayak waktu petang ya udah nggak kerasa, begitu aja. Nah, seperti itu dia. Jadi memang ya kembali lagi bahwa permisalan dunia dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu layaknya air hujan, ya karena memang cuma sebentar. Nggak ada gitu hujan yang turun 3 hari berturut-turut. Ya mungkin ada gitu ya di anomali ataupun di sebagian wilayah-wilayah ada. Tapi alhamdulillah kalau kita gitu yang hidup di sini mungkin seumur hidup udah berapa 40 tahun lebih sekalipun belum pernah tuh, sampai sekarang pun belum pernah ada hujan yang 24 jam membasahi Jakarta tanpa henti. Kayaknya belum pernah. Sehingga hujan itu ya begitu. Dia sebentar, waktunya cepat, kemudian hilang, sama kayak dunia. Yang nanti kalau kita dibangkitkan di hari kiamat, kemudian kita melihat kehidupan dunia, oh kita sadar bahwa oh kayak cuma sekedar waktu duha aja, kayak cuma sekedar waktu petang aja kok. Itulah apa yang bisa kita ambil dari permisalan Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia, bahwa dunia ini layaknya air hujan. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah." Bahwa kehidupan dunia ini, ketahuilah bahwa dia itu cuma kayak permainan senda gurau. Yang namanya permainan ya sama tadi gitu ya, sama kayak hujan sebenarnya. Jadi ini merupakan permisalan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi air hujan, nah kalau sekarang itu permainan. Selama-lamanya permainan paling berapa jam sih, Pak? Sekarang Piala Dunia gitu ya, orang kalau misalnya itu 90 menit, tambah extra time-nya Sat. Ya udah berapalah gitu. Tapi insya Allah 3 jam kelar tuh. 3 jam kelar. Itu udah lama banget itu udah. 3 jam itu udah paling lama. Sisanya kalau udah 24 jam berarti kan masih ada sisa 21 jam. Nah, dunia itu ya kayak permainan. Selama-lamanya ya paling cuma 3 jam. Itu udah lama banget. Udah lama banget. Dan kemudian dia itu layaknya senda gurau, kayak bercandaan aja. Yang namanya bercandaan jangan dianggap serius, Pak. Namanya juga bercanda. Orang juga kalau misalnya bercanda kemudian ajakannya serius saja, ya tergantung ya bercandanya ini kita bercanda yang normal ya, bukan bercandain agama, bukan bercandain syariat Allah Subhanahu wa taala, atau bukan bercandain sesuatu yang memang seharusnya tidak dijadikan bahan bercandaan. Bercandaan biasa, bercandaan normal. Orang kalau misalnya bercandaannya adalah bercandaan normal, kemudian dia bawa serius, maka kita akan kecewa sama dia. Ya Allah Pak, ya Allah Mas, ini cuma bercanda, kok begitu banget sih? Nggak bisa diajak bercanda, pasti gitu. Nah dunia itu ya bercandaan, jangan dianggap terlalu serius. Kalau mau yang serius, kalau mau yang ngoyo, kalau mau yang kita mau berdarah-darah, kaki di bawah, kaki di atas, kepala di bawah, itu akhirat. Tapi kalau permasalahan dunia udah santai aja, gitu. Mau gimana ya udah, gitu. Ini cuma permainan kok, cuma sebentar kok. Menunjukkan apa? Kalau kita memang mau sabar, sabarnya kita di dunia itu cuma sebentar doang kan. Itu salah satu hikmahnya, bahwa kesabaran kita di dunia harusnya kita tumbuhkan bahwa oh iya kalau dunia ini cuma sebentar kok,
cuma permainan, cuma senda gurau biasa aja. Sabarnya pun juga ya udahlah, paling berapa tahun. Kalau misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa umatnya itu adalah 60 sampai 70 tahun. Wa qalilum ma yajuzu dzalik. Adapun yang lebih dari 70 tahun itu cuma sedikit. Artinya kalau kita mau bersabar, ya emang kita sabar dari lahir kan enggak. Paling kita misalnya sabar-sabar itu taruhlah dari umur balik 15 tahun. Dari 15 ke 60, ya kan cuma 45 tahunan doang. Disitulah kita bersabar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, sabar dari tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillahnya sabarnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma sekian tahun. Jadi kalau seandainya kita itu ditakdirkan gitu, misalnya kita ditakdirkan jadi umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang hidup ribuan tahun, Pak. Coba aja bayangin. Bro, pinjem bro 100. Kapan balikinnya? Ya 100 tahun depan lah. Ya Allah. Orang hidup ribuan tahun, Pak. Namanya hidup 1000 tahun. Gitu. Hidup 1000 tahun. Jadi pas kita nagih, kapan nih utang saya dibayar? Ya Allah, deal baru 100 tahun. Ya Allah, ya Allah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah sabarnya itu cuma dikit kok. Tetapi bersamaan dengan sabarnya yang sedikit itu, Allah Subhanahu wa taala kasih ganjaran yang lebih besar daripada umat-umat sebelumnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kita sebagai umatnya alaihi salatu wasallam, nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah. Bahwa kita itu emang umat yang paling terakhir. Tapi kalau dalam permasalahan akhirat, kita yang paling pertama, kita paling terdepan. Alhamdulillah, bersyukur betul kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi balik lagi ke permisalan bahwa ketika dunia itu dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala layaknya permainan, bercandaan, akhirnya kesabaran kita pun harusnya juga disesuaikan. Udah cuma sebentar, nggak sabar pula, jangan sampai. Udah cuma ini bercandaan doang, ternyata kita anggap terlalu serius, musuh-musuhan gara-gara dunia, ya. Atau kayak bagaimana gitu. Ya kan kalau namanya permainan, selesai main ya udah balik lagi, kita saudara lagi, kita keluarga lagi. Nggak ada tuh Pak, dalam satu keluarga gara-gara yang satu suka Ronaldo, suka Messi, musuh-musuhan, nggak ada. Itu biasa aja, biasa. Jadi mau dia dukung siapapun, pertandingan kelar, ya udah makan di meja makan lagi, tetap jadi adik kakak lagi, tetap jadi suami istri. Namanya juga permainan. Nah dunia itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu terlalu ngoyo betul ya dengan dunia, terlalu gimana-gimana, apalagi sampai musuhan. Tapi yang jelas jangan sampai porsi akhiratnya itu justru dikalahkan dengan porsi dunianya. Kan gak ada Pak dari kita itu yang bercanda sama main-main dari 24 jam, kita bercandanya 12 jam gitu. Main-mainnya 12 jam. Enggak Pak. Bercandanya kita, main-mainnya kita dari 24 jam bisa dihitung lah. Misalnya kita bukan atlet sekalipun gitu, bisa lah dihitung, ya kan. Paling kita bercanda berapa menit, berapa jam, main-mainnya berapa menit, berapa jam. Dibandingkan dengan kerja, dibandingkan dengan tidur, otomatis kerja sama tidur juga jauh lebih banyak daripada main-mainnya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memisalkan yang seperti itu dengan tujuan utama jangan sampai porsi akhiratnya itu jadi kalah dengan porsi main-mainnya, porsi senda guraunya. Nah, itulah porsi dunianya. Ini ayat yang keempat. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa wa in kullu dzalika gitu. Lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa semuanya nih dari kenikmatan-kenikmatan dunia itu buat semua orang. Semua orang dapat tanpa terkecuali, semuanya dapat.
Mau yang sehat dapat dunia, mau yang sakit dapat dunia, mau yang miskin tetap ada bagian dari dunia yang dia dapetin. Ada yang pernah dia rasakan dari kenikmatan dunia. Yang beriman, yang tidak beriman, kenikmatan dunia pernah dia rasakan. Sampai-sampai kemarin saya ngelihat ada scroll di Instagram gitu, ada influencer kesehatan, influencer yang dia itu masuk ke dalam yang bangun otot gitu Pak, influencer kesehatan. Pas saya lihat, subhanallah kakinya cuma satu. Jadi kalau secara fisik sebenarnya dia sakit, sebenarnya dia kekurangan. Kok bisa sih kekurangan fisik jadi influencer kesehatan yang bangun otot pula dan dapat duit pula dari situ. Jadi ini zaman sekarang yang namanya dunia semua orang sebenarnya bisa dapat. Hatta yang mohon maaf cacat fisik sekalipun bisa jadi influencer kesehatan, bangun otot, influencer gym. Padahal kakinya cuma satu. Itu zaman sekarang. Artinya permasalahan dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 35 ini bahwa semuanya dapat tanpa terkecuali. Adapun kalau akhirat, nah ini Allah Subhanahu wa taala baru bilang. Kalau akhirat baru nih semuanya. Enggak dapat, belum tentu. Kalau akhirat baru Allah Subhanahu wa taala bilang wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Yang mau dapat kebahagiaan akhirat itu cuma orang-orang yang bertakwa. Beda sama dunia. Sehingga ini menimbulkan, harusnya kita kan berperspektif, kalau semua orang bisa dapat, ngapain gue kejar orang yang semuanya itu bisa dapat dan pernah ngerasain? Ngapain gue ngejar di situ? Mendingan gue ngejar sesuatu yang spesial, yang semua orang nggak bisa dapat. Ini kan jelas. Allah Subhanahu wa taala ngasih yang seperti itu. Kalau dunia, ini mah semua orang dikasih kok. Hatta yang gak beriman sekalipun, yang kafir sekalipun dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau akhirat ini cuma untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau ngejar, harusnya ngejar sesuatu yang dikhususkan, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Pak, kita selalu ngejar dunia itu, perspektif kita itu sampai kebalik kok. Kalau kita berbicara tentang permasalahan rizki, pasti udah otak kita itu bilang rizki itu adalah harta. Rizki itu adalah harta. Rizki itu adalah harta. Udah. Padahal kalau kita melihat bagaimana ulama rahimahumullah itu mengklasifikasikan rizki kepada kita, itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama jadi kayak piramid gitu Pak. Yang pertama tingkatannya itu adalah baru harta. Nih berupa rizki harta semuanya dapat. Ini paling bawah. Itu justru malah yang paling bawah. Piramida paling bawah. Rizki berupa harta. Baru tingkatan yang ketiga di atasnya itu adalah rizki berupa amalan soleh. Sehingga amalan soleh itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di atas harta. Sehingga makanya harusnya kalau kita memang tidak memiliki dunia, ya kita kan ya bertanding, ya udah kita ngejar amal solehnya lah. Nah ini di atas memang, dan nilainya jelas. Makanya Allah Subhanahu wa taala maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau memisalkan permasalahan amalan akhirat, itu sangat-sangat banyak. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat yang tadi kita lakukan qobliyah subuh aja Pak, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kan rezeki juga. Rezeki itu bukan cuma sekedar harta, itu rezeki juga buat kita. Sehingga rezeki amalan soleh di atas dari piramidanya. Jadi rezeki harta, rezeki amalan soleh, baru di atasnya itu adalah rezeki anak soleh. Rizki anak soleh, nih hatta yang udah beramal soleh sekalipun belum tentu dapat anak soleh, belum tentu. Para nabi dan rasul aja belum tentu anak-anaknya itu soleh kok. Ustadz ulama semuanya juga belum tentu dari sekian anak, anaknya ulama pasti jadi ulama. Kata siapa? Belum tentu. Belum tentu.
Anak saya sekalipun Pak, udah kita pokoknya dari SD Islam, SMP pondok, SMA pondok. Udah kita iniin, pokoknya kamu harus jadi hafid Quran apa segala macam. Dia datang ke saya, "Mbak, mohon maaf ya Mbak, aku mau ngasih tahu sesuatu. Aku nggak mau jadi kayak Abah. Aku nggak mau jadi ustadz, Mbak." Gitu. Pak, kalau anak kita udah datang kayak gitu, kita juga ngeles Pak. Ya Allah, kasihan anakku. Gitu. Apalagi di pondoknya udah bolak-balik telepon, "Ustaz, ini anak antum ini udah begini dan begitu." Udah banyak masalah. Ya kalau biasanya kan kalau masalah di pondok itu sholat masbuk termasuk masalah tuh Pak. Sholatnya masbuk, hafalan gak nambah-nambah gitu. Ya, alhamdulillah ini masalah-masalah santri kayak begitu gitu. Tapi kita udah dapet laporan terus. Akhirnya selesai lulus dia udah bilang, "Mbak, ya, apa ya, ya dia sampai dengan melas, aku sebenarnya cita-citanya nggak mau jadi kayak Abah." Akhirnya ya udah, kita mau gimana Pak? Kalau anak kita udah ngomong kayak begitu, nggak mungkin kita paksakan. Apalagi dia udah umur yang dia udah bisa memutuskan dia mau kemana, mau jadi apa. Dia bilang, gitu, "Nggak mau, aku nggak mau jadi kayak Abah." Oh ya, ya udah nak, nggak apa-apa. Yang penting kalau mau jadi yang lain, tetap jadi pengusaha yang soleh. Kalau mau jadi dokter yang soleh. Kalau mau jadi karyawan yang soleh. Yang penting solehnya jangan hilang. Gitu. Adapun nanti dia misalnya mau jadi nggak jadi dai, nggak jadi penghafal Quran, itu urusan lain. Gitu. Sehingga yang seperti ini tuh nggak semua jaminan. Ini juga merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang misalnya anaknya soleh, padahal kita sebenarnya biasa-biasa aja, tuh udah luar biasa Pak. Ya Allah, saya tuh sebenarnya ibadahnya biasa-biasa aja, tapi anak saya Ustaz, Masya Allah. Makanya Pak, kita tuh senang banget kalau misalnya anak kita itu diajak sholat, gampang. Diajak sholat gampang. Dan lebih senang lagi, belum disuruh sholat dia udah siap. Itu Masya Allah tuh. Hari gini Pak, Masya Allah. Jadi kalau anak saya yang masih kecil, ya si Sahal itu, "Sahal, ayo sholat ke masjid, udah azan." Dia bilang, "Bentar Pak, 1 game lagi." Allahu Akbar, gitu. "Bentar ya Pak," gitu. "Tanggung Pak," gitu. Ya kalau lagi weekend kan memang dapat jatahnya gitu ya Pak. "Ya Pak, bentar Pak, 1 game lagi." Gitu. Tapi ada satu hari yang sebelum azan tiba-tiba dia udah siap, udah wudu, udah pakai baju sholat. "Mbak, ayo Mbak, bentar lagi azan." Itu tuh kita senangnya luar biasa Pak. Masya Allah, ini anak udah wudu, udah pakai baju sholat, udah pakai peci, ngajak kita ke masjid. Luar biasa senangnya. Itu pun juga rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih berharga daripada harta, lebih berharga bahkan dari amalan soleh kita. Itu adalah rezeki apa? Makanya kata orang, rezeki anak soleh. Masya Allah. Kalau udah dapat rezeki berupa anak soleh, itu Masya Allah. Itu luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Karena setiap perbuatan soleh yang dia lakukan, kemungkinan besar kita itu pun juga dapat cipratan amalan jariah. Ini merupakan rezeki juga. Jadi bukan permasalahan harta lagi, uang lagi, fulus lagi. Enggak, ada bagian rezeki yang lain. Barulah tingkat rezeki yang terakhir itu adalah rezeki berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dari sini kita mengetahui bahwa oh iya ya, kalau dari piramida rezeki tersebut, piramida yang paling bawah berupa rezeki berupa harta, ini semua orang bisa. Kalau semua orang bisa, semua orang dapat, harusnya kita itu nggak perlu ngoyo-ngoyo untuk dapetin yang tersebut. Terakhir, ayat dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya." Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini orang-orang yang udah dinasehatin, yang selalu berpaling dari peringatan-peringatan yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan Quran, dengan sesuai sunnah, dia justru malah nggak peduli, berpaling dan segala macam. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya udahlah, orang kayak gitu kita cukup tahu aja. Udah cukup tahu aja, jangan dijadikan contoh.
Udah dikasih WA suruh datang ke masjid dia nggak datang, baca Quran dia nggak baca, suruh berhenti dari perbuatan ini perbuatan itu dia juga nggak berhenti. Ya udah, jangan dijadikan sebagai contoh, cukup tahu aja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian selanjutnya bilang dzalika mablaghuhum minal ilm. Orang yang sibuk dengan dunia itu Allah Subhanahu wa taala klasifikasikan dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah sementok-mentoknya ilmu. Kan gitu kalau terjemahan bebasnya ya begitu. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Ya, mentok-mentoknya cuma segitu. Artinya orang yang menguasai dunia sekalipun dengan ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu, Allah Subhanahu wa taala cuma bilang dzalika mablaghuhum minal ilm. Ya, ilmunya cuma mentok sampai situ doang. Kalau kita dalam segi profesional gitu, kerja di kantor, ada orang yang bilang, lo Dil ilmunya mentok segitu doang. Oh, pasti kita tersinggung. Ya Allah, berarti gue gak ngerti ya. Ya Allah, berarti ini masih banyak yang kita itu belum paham. Nah, dunia itu kayak gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Ya, mentoknya cuma segitu doang lah. Itu dunia, Pak. Jadi mau kita bertambah pintar permasalahan dunia, mau tambah gini dan segala macam, ya tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya mablaghuhum minal ilm. Ya ilmunya mentok segitu-segitu doang. Berbeda dengan akhirat, berbeda dengan amalan soleh. Satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an yang ada zidni, tambahkanlah aku, itu cuma waqur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, yang ilmu tersebut bisa membuka pintu kebahagiaan akhirat. Itu cuma satu. Diminta sama Nabi SAW. Wa qur rabbi zidni ilma, enggak ada ayat-ayat yang lain. Wa qur rabbi zidni dunia, enggak ada. Wa qur rabbi zidnil fulus, apalagi gitu. Enggak ada. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, pemahaman ilmu syar'i. Yang sisanya enggak ada. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa memang kalau ilmu dunia ya udah di sisi Allah Subhanahu wa taala dzalika mablaghuhum minal ilm. Nah, itu adalah ilmu yang udah mentok, segitu aja. Enggak ada yang lain. Kenapa? Karena memang kalau masalah dunia Allah Subhanahu wa taala udah takar nih, dunia itu cuma segitu doang. Udah mentok, ya udah enggak bisa gimana lagi. Enggak bisa gimana lagi. Ya udah cuma segitu. Nah, ini merupakan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala itu terangkan di dalam Al-Qur'an, baik secara fakta ataupun secara permisalan. Ini Masya Allah Pak, syuruk jam berapa ya Pak? Masih lama? Masih. Oh, 5 menit. Habis 5 menit nunggu kan? Masih nunggu semua. Oke. Kita setelah permasalahan ayat, kita bawa sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang dunia, ya, dalam hadis yang mungkin setiap dari kita udah sering dengar atau pernah dengar. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, mad dunya fil akhirah, bahwa permisalan dunia itu dibanding akhirat, illa kamathali, kecuali itu layaknya semisal maya ja'alu ahadukum, kayak seseorang dari kalian itu yang mencelupkan jarinya fil yam, di lautan gitu ya, di lautan yang luas kita celupin jari kita, kemudian kita angkat. Falyanzur bima tarji, coba lihat kira-kira yang tersisa itu apaan. Jadi kalau kita celupin jari kita kemudian kita angkat, nah kita lihat yang tersisa itu di jari kita itu airnya berapa banyak dibandingkan air yang lautan itu. Air yang lautan itu adalah akhirat, air yang nyisa di jari kita itu dunia. Itu dunia, kan jauh banget ya Pak. Ya Allah, jauh banget, sangat jauh. Baru kemarin anak-anak bilang, Mbak ini lihat Mbak, video bagus nih di YouTube nih. Apa sayang? Ini tentang kedalaman laut. Laut itu dalam banget loh Pak. Itu dia bilang, nih kalau sekian meter, sampai ada sebuah fase di mana kalau gunung Everest dicelupin di laut, itu masih nyisa Pak, masih laut lebih dalam. Masih lebih dalam, subhanallah.
Sedangkan yang baru kita ambil itu cuma setetes, dibandingkan akhirat itu nggak ada apa-apanya sama sekali. Makanya nanti orang yang ketika pertama kali itu dicelupkan ke api neraka, walaupun mereka itu udah memiliki seluruh kesenangan dunia, Allah Subhanahu wa taala kemudian tanya sama orang tersebut, kesenangan dunia apa yang kamu ingat? Dia akan jawab, demi Allah saya tidak pernah merasakan kesenangan dunia sedikit pun. Kenapa? Karena ya begitu perbandingannya. Baru sekali celupan ke neraka aja, akhirat dia udah langsung bilang, wah, nggak ada yang pernah saya senangi ketika di dunia. Padahal dia itu raja di raja, yang mau apa-apa tinggal begini. Sedangkan orang yang pertama kali merasakan kenikmatan surga pun juga sebaliknya. Padahal dia itu adalah orang semelarat-melaratnya di dunia. Ngerasain surga dikit, kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya sama orang tersebut, gimana kamu kira-kira di dunia waktu itu semelarat apa sih? Dia akan bilang, ya Allah, demi Allah bahwa di dunia itu enggak, saya enggak pernah melarat kok, enggak pernah merasakan apa-apa, udah lupa semuanya Pak. Sehingga dunia dan akhirat itu memang betul-betul jauh, betul-betul jauh. Kemudian yang berikutnya Nabi SAW juga bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'i." Bahwa seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala senilai sayap nyamuk saja. Sayap nyamuk, Pak, kita dikasih gratis juga nggak mau. Nggak mau gitu. Dikasih stoples, geli gitu. Jijik gitu. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, dunia itu kalau seandainya senilai dengan sayap nyamuk aja, ini orang-orang yang nggak beriman tuh udah nggak dapet tuh rezeki berupa air tuh nggak dapet. Satu teguk aja nggak dapet. Sehingga karena dunia itu saking tidak bernilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, makanya orang-orang yang nggak beriman dapat air, dapat harta, bahkan kebanyakan orang-orang kaya yang paling kaya sedunia pun dari golongan mereka gitu. Kenapa? Karena memang nggak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat Islam itu ya begitu. Bahwa dunia itu kalau dibandingkan akhirat memang sangat-sangat jauh. Nah, kembali lagi di pagi hari ini kita membaca, mendengar ayat-ayat maupun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma untuk menimbulkan kesadaran kita tentang hati kita sehingga kita itu bisa memprioritaskan akhirat dengan lebih jauh. Tetapi di sini saya ingin meng-highlight sebuah pembahasan yang mungkin juga penting untuk kita suarakan. Bahwa ayat-ayat yang seperti ini, kemudian hadis-hadis yang seperti itu bukan berarti ajakan bahwa umat Islam itu untuk senantiasa terbelakang. Ini beda hal. Beda pembahasan. Makanya kalau zaman dahulu Abu Dzar radhiyallahu taala anhu itu sering cekcok dalam tanda kutip gitu ya dengan khalifah. Ya, dengan Umar, dengan Ali, dengan Utsman. Sering cekcok. Kenapa? Karena perbedaan perspektif aja. Padahal dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kalau Abu Dzar, perspektif pribadinya beliau radhiyallahu taala anhu, nggak bisa dunia itu harus dijadiin kayak begini, nggak bisa, karena kan dia rakyat biasa gitu, beliau rakyat jelata gitu ya, bukan khalifah. Sehingga yang seperti ini kata Abu Dzar nggak bisa nih, ini terlalu mewah, ini terlalu begini dan terlalu begitu, harusnya dunia itu begini dan begitu. Sedangkan tanggung jawab khalifah itu adalah menyejahterakan kaum muslimin. Gak bisa. Sehingga di satu sisi memang dunia itu dibandingkan dengan akhirat memang dia jomplang. Akhirat itu harus yang pertama.
Tetapi tanggung jawab kita untuk menyejahterakan kaum muslimin itu pembahasan lain. Jangan dibentrokin, Pak. Masalahnya di sekarang ini ketika kita bilang dunia itu kayak begitu, seakan-akan merupakan ajakan, ya udahlah nggak apa-apalah kita terbelakang, ya udahlah nggak apa-apalah kita nggak pinter permasalahan dunia, nggak apa-apalah kita jadi warga kelas dunia, warga dua di mana-mana, kelas dua, warga kelas dua di mana-mana. Sehingga orang-orang kalau ngelihat orang Islam ya iya kalau di Indonesia sih insya Allah nggak kerasa gitu ya. Tapi coba kalau misalnya kita pergi kemana gitu. Nggak usah jauh-jauh ke Singapura aja deh, Pak. Ke Singapura pakai begini, turun dari airport pakai peci, pakai itu segala macam. Oh, ditahan, Pak, di imigrasi. Ditahan, dicek gitu. Saya itu kalau misalnya lewat imigrasi Singapura, Masya Allah sejam gitu. Akhirnya saya memberanikan tanya, Mbak, kenapa ya kalau saya tiap datang ke sini kok lama banget, orang yang lain lewat mah lewat aja. Lewat aja. Akhirnya dia kasih tahu, mohon maaf Pak. Di situ dia bilang, kebetulan di database kami ada seorang teroris namanya Muhammad Fadil. Oh. Tapi nama saya bukan Muhammad Fadil, itu nama anak saya. Jadi yang dilihat anak saya, Mbak, sorry ya gitu. Lihat aja nih anak kecil gitu. Ngapain lo cocok-cocokin nama foto yang udah begitu? Dari anaknya aja nggak mungkin kan? Gitu. Itu anak saya gitu. Nggak bisa Pak, ini udah SOP-nya. Dalam hati saya, kalau misalnya kulit saya bule Pak, nggak bakal kejadian kayak gitu. Kalau misalnya saya datang keluar pakai jas apa pakai segala macam, ya mungkin perlakuannya itu beda. Gitu. Tapi karena udah warga negara, ya namanya orang Islam itu warga kelas 2 di dunia, ya kita bisa rasain lah. Ya jangankan nggak usah jauh-jauh ke Singapura, kalau misalnya ke mall-mall di Indonesia yang mallnya tempat mahal aja, kita pakai baju-baju Islam aja udah jadi sorotan kok. Makanya malas kalau misalnya ada acara kantor, Sat ada acara kantor nih di mana? Plaza Indonesia Pacific Place. Aduh, malas Pak rasanya Pak. Kenapa? Karena kalau di situ kita pakai pakaian Islami, orang udah, wah, dari mana nih? Males kita rasanya. Kita kerasa kok, diliatin secara sinis itu kerasa. Jalan sama istri pakai nikab apa segala macam. Orang tuh ngelihat kita itu udah kayak warga negara kelas 2. Kenapa bisa begitu? Karena memang ya secara fakta, secara ilmu pengetahuan, secara dunia dan segala macam kita selalu terbelakang kok. Sehingga apa yang kita singgung pada pagi hari ini, kembali ini bukan ajakan untuk ya udah kita betah menjadi umat yang terbelakang, bukan. Ini semua untuk membuat perspektif bahwa ya sepinter-pinternya kita, sengoyok-ngoyoknya kita, jangan sampai akhirat itu lupa, jangan sampai kita tertipu. Itu tujuannya. Bukan untuk menjadikan kaum muslimin ya udah kita warga negara kelas 2 pun nggak apa-apa. Bukan. Jadi jangan sampai salah paham. Kembali lagi ke Abu Dzar gitu ya. Abu Dzar ya dia kan warga negara, dia rakyat biasa. Kalau rakyat biasa ya perspektifnya demikian. Sedangkan Khalifah Umar, Utsman, Ali gitu, beliau perspektifnya itu adalah sebagai khalifah yang menyejahterakan kaum muslimin. Ya namanya menyejahterakan kaum muslimin ya otomatis ada harta yang kita dapetin ya harus dibagi. Ini bukan mau memewah-mewahkan, bukan, tapi kita mau menyejahterakan. Kenapa? Karena pada saat itu ya umat Islam kan kaget. Umat Islam kaget, Pak. Jadi kita bisa bayangkan orang-orang padang pasir, ya kan, mereka semua dari padang pasir, radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Dari sebuah padang pasir yang dikelilingi sama kekuasaan Persia sama kekuasaan Romawi, yang Persia sama Romawi sendiri yang tukang jajah sekalipun, ketika ngelihat Jaziratul Arab, gua ogah deh ke situ kagak ada apa-apaan. Sampai ogah dia, Pak. Ini padahal udah tukang jajah. Jadi kalau udah tukang jajah sana jajah sini, sampai kalau ngelihat Jaziratul Arab, kalau yang itu biarin aja deh, nggak usah gua jajah. Sehina itu gitu dalam tanda kutip gitu ya. Pada saat itu belum ditemukan minyak tentunya. Jadi ini orang-orang yang dari sebuah daerah, orang Persia sama Romawi pun
Nggak mau deh gue tinggal situ, kagak ada apa-apaan, pasir doang gitu. Tiba-tiba menguasai sepertiga dunia Pak. Kira-kira gimana? Dari nggak punya apa-apa tiba-tiba dapat kekuasaan Persia, dapat kekuasaan Romawi. Ya wajar dong kalau Umar bilang, ya ini harta daripada nganggur, kan nggak mungkin kita pakai untuk menyejahterakan rakyat. Jadi perspektif hinanya dunia itu satu hal, perspektif menyejahterakan dan memajukan kaum muslimin itu perspektif lain. Jangan dibenturkan. Jangan dibenturkan. Dan setiap dari kita itu punya perjuangan masing-masing. Ada yang perjuangannya lewat perjuangan agama, ada yang perjuangan lewat perjuangan amal soleh, ada juga perjuangan yang perjuangannya itu adalah menyejahterakan kaum muslimin lewat ilmunya, lewat hartanya dan segala macam. Ini jangan dibentrokkan. Sehingga apa yang kita bahas ini untuk menimbulkan kesadaran, menimbulkan perspektif bahwa ya gimana pun juga akhirat itu tetap nomor satu, dan kemudian jangan sampai kita tertipu, tapi jangan dibentrokkan dengan yang itu tadi. Ya udah nggak apa-apa kita jadi warga negara kelas 2 terbelakang terus dan segala macam. Ini dua hal yang terpisah dan dua-duanya sebenarnya kita wajib punya. Menyejahterakan kaum muslimin, bikin kaum muslimin maju, iya. Memprioritaskan akhirat sebagai prioritas nomor satu pun juga iya. Tetapi mudah-mudahan yang singkat ini dari ayat-ayat yang kita bacakan serta sabda Nabi SAW yang tadi sudah kita singgung walaupun secara singkat, itu bermanfaat bagi kita semua di pagi hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan yang seperti itu ya ganjaran yang sesuai bagi kita semua yang telah mendengarkan, dan juga memudahkan untuk beramal di atasnya. Amin amin rabbal alamin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tafadhol. Ada Pak yang mungkin ditanyakan? Silakan. Baik, jika tidak ada insyaallah kita cukupkan. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.